Malam itu, nampak seseorang wanita muda keluar dari sebuah hiburan malam. Di area parkir depan hiburan malam itu, dia terlihat sedang menunggu seseorang dengan wajah cemberut. Berkali-kali ia lihat jam tangannya, lalu dengan emosi membanting-banting kakinya ke aspal. Wanita itu tampak sangat kesal, lalu tiba-tiba datang mendekat seseorang laki-laki kekar berwajah khas orang daerah timur datang menghampirinya. Ya, laki-laki itu bernama Bang Herman. Ia merupakan seseorang penjaga keamanan di tempat hiburan malam itu. Bang Herman pun lalu menawarkan jemputan untuk mengantarkan Lara untuk pulang ke rumah. Namun waktu itu gadis cantik itu pun hanya tersenyum lalu menjawab, "Gak usah lah bang, Lara pulang naik taksi sajalah. Kalau enggak, abang bisa nggak cariin taksi buat Lara pulang?" Akhirnya wanita muda itu pun pulang naik taksi. Akan tetapi dirinya tetap saja kesal karena Rio pacarnya tak kunjung datang menjemput. Gadis itu bernama Lara, seseorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta terkenal di kota itu. Seseorang gadis cantik berwajah Cindo karena ayahnya berasal dari Cina, sedangkan ibunya asli orang Jawa. Orang tuanya tinggal di sebuah kota, sedangkan ia kuliah di luar kota dan tinggal di tempat kos tak jauh dari kampusnya. Pada awalnya, segalanya berjalan lancar. Lara pun fokus kuliah demi mengejar cita-citanya, namun kemudian takdir berkata lain. Kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan maut yang membuat dirinya kini hidup sebatang kara. Lalu demi menyambung hidup dan untuk membiayai kuliah, Lara pun bekerja part-time sebagai seseorang penghibur di acara hiburan malam yang lumayan kondang di kota itu. Sebuah pekerjaan yang sangat ditentang oleh pacarnya yang merupakan seseorang anak pengusaha yang kuliah satu kampus dengannya. Karena dengan profesinya itu, Lara kerap menjadi incaran godaan para pria pengunjung yang membuat sering pacarnya cemburu. Mereka pun sering bertengkar, lalu akhirnya setelah tak lagi menemukan kecocokan, mereka pun akhirnya putus, namun Lara tak mau mengambil pusing. Dia pun terus mencoba untuk tetap tegar. Malam itu, waktunya giliran Lara untuk tampil. Ia memang mendapat jatah tampil di setiap malam minggu yang merupakan malam favorit para pengunjung. Karena wajahnya yang cantik dan juga seksi, serta keterampilannya meramu musik, Lara pun memang menjadi seseorang penari primadona para pengunjung. Akan tetapi, semenjak putus dengan Rio, kini timbul masalah baru. Dirinya sering bingung mencari tumpangan pulang karena selama ini Rio lah yang rutin antar jemput dirinya ke tempat bekerja. Dia beberapa kali pulang naik taksi, namun berhubung memakan biaya yang lumayan banyak, dia pun mulai berpikir untuk mencari cara lain. Seperti malam itu, seusai bekerja, dirinya pun bingung akan pulang naik apa. Lalu Jenny, teman seprofesinya, tiba-tiba mencoba memberi saran. Kamu itu mending pulang naik ojek saja, Lar. Harganya murah meriah, dijamin nggak nguras kantong kok. Aku saja kalau tidak dijemput pacar, aku sering kok pulang naik ojek, ucap Jenny. Pilihan yang masuk akal sih, batin Lara. Kebetulan tak jauh dari lokasi acara hiburan malam itu ada sebuah pangkalan ojek yang standby 24 jam, patut dicoba bagi Lara. Tapi aku kasih saran sih ya, lu jangan pilih ojek yang masih muda. Soalnya sering pada usil, kegatelan, terus bawa motornya itu biasanya ugal-ugalan. Jenny pun menambahkan, kemarin saja sepupuku sampai masuk rumah sakit loh, gara-gara tukang ojeknya itu bawa motornya kenceng banget. Akhirnya nabrak dah. Untung saja sepupuku nggak apa-apa, cuman sakit biasa, ujar Jenny lagi. Oh begitu ya, oke deh, nanti aku coba pakai ojek aja. Makasih ya sarannya Jen, jawab Lara sembari tersenyum. Ya sama-sama. Ya sudah, aku balik dulu ya, soalnya cowokku sudah nunggu di depan tuh, hati-hati. Jenny pun berpamitan pulang.
Akhirnya, setelah dipikir-pikir secara matang, Lara pun berniat mengikuti saran Jenny. Dia pun kemudian menuju ke pangkalan ojek yang letaknya tak jauh dari tempatnya bekerja. Di sana telah nampak beberapa tukang ojek yang sedang bermain kartu. Spontan mereka pun berhenti begitu melihat Lara datang mendekat ke arah mereka. "Ojek, Neng. Yuk sama abang aja yuk. Langsung jalan, gak pakai lama pokoknya," ucap salah satu dari mereka, dan satunya pun membalas tak mau kalah. "Sama abang aja, Neng. Buat Neng mah abang kasih gratis dah. Tapi abang minta nomor teleponnya ya," ucapnya sembari cengar-cengir. Lara pun terpaku di tempat itu. Semuanya di luar dugaannya. Namun memang persis seperti yang Jenny bilang, mulut mereka semua usil tidak karuan. Hingga akhirnya Lara pun mengurungkan niatnya lalu pergi menjauh dari tempat pangkalan ojek itu, diiringi kicauan para tukang ojek yang berbahasanya makin tak enak didengar. Kini ia tambah bingung, rencananya buyar. Ia masih bimbang bagaimana caranya supaya bisa pulang. Namun kemudian matanya kala itu menangkap sesosok lelaki setengah tua nampak tengah duduk di samping motor di bawah lampu jalan yang redup sembari menghisap sebatang rokok. Lara ingin mendekat, namun ia ragu. Takutnya bapak itu bukanlah tukang ojek karena ia tampak menyendiri jauh dari kumpulan ojek-ojek tengil itu. Akan tetapi, karena ia butuh untuk segera pulang, akhirnya dia pun memberanikan diri untuk mendekat ke arah bapak itu. Saat Lara berkata kepada bapak itu, seperti tak menyadari kedatangan Lara, dia pun nampak sedang melamun. Lalu Lara memberanikan diri bertanya, Maaf pak, bapak ojek bukan ya?" ucap Lara ragu-ragu. Bapak itu pun terlihat terkejut, sontak berdiri lalu menjawab, Iya Neng, Neng mau ngojek?" tanya sang bapak sembari mematikan rokoknya. "Iya pak, bapak bisa nggak antar saya pulang ke arah kampus pak?" ucap Lara menjelaskan. "Oh bisa-bisa Neng, tapi maaf ya Neng, bapak tidak bisa kenceng-kenceng bawa motornya. Soalnya motor bapak itu motor butut, jadi larinya ya bisanya cuman pelan," jawab si bapak sembari menunjuk ke arah motornya. "Oh nggak apa-apa pak, yang penting mah sampai. Saya juga itu takut kalau naik motor kenceng-kenceng," jawab Lara sembari tersenyum. "Ya sudah Neng, ayo Neng naik Neng," jawab si bapak sembari menyerahkan helm butut ke arah Lara. Lantas si bapak pun menyalakan motornya, namun nampak motornya tua itu sangat sulit dihidupkan. Hingga akhirnya setelah berusaha keras berkali-kali, motornya pun dapat dihidupkan sembari mengeluarkan suara berisik dan asap knalpot yang lumayan banyak. Singkat cerita, akhirnya Lara pun diantar oleh si bapak itu sampai di depan gerbang kos-kosan. Saat Lara akan membayar, sang bapak kebingungan karena tak memiliki uang kembali. "Aduh Neng, maaf ya Neng, bapak nggak punya uang kembalian," ucapnya dengan wajah bingung. "Ya sudah pak, bawa saja ndak apa-apa kok," jawab Lara sembari tersenyum. Jangan toh Neng, bapak kan nggak enak, lebihnya banyak banget ini loh," ucapnya lagi sembari menyerahkan uang itu kembali ke arah Lara. "Ya udah pak, nggak apa-apa pak, nanti lain kali kalau kita ketemu lagi, bapak bisa kok kembaliin ke saya lagi," jawab Lara sembari memberikan solusi. "Oh begitu ya Neng, ya sudahlah, nanti lain kali kalau ketemu lagi ingetin bapak ya, takutnya lupa." Akhirnya dengan ragu-ragu bapak itu pun menerima ongkos pemberian Lara. Akan tetapi tiba-tiba bapak itu pun berucap kembali, "Kalau nggak begini saja Neng, besok bapak jemput dari sini biar impas gitu gimana Neng?" ucap si bapak menawarkan solusi terhadap Lara. Nggak usah lah pak, lagian besok saya libur. Udah pokoknya lain kali saja pak, saya mau masuk dulu ya, ini helmnya pak, kasih banyak," jawab Lara sembari menyerahkan helm lalu masuk ke dalam meninggalkan si bapak yang masih bimbang. Singkat cerita, malam minggu berikutnya saat Lara usai bekerja, kebetulan teman kerjanya menawarkan tumpangan pulang yang langsung diterima dengan antusias.
Akan tetapi, saat mereka baru saja keluar dari parkiran, nampak sang bapak ojek tempo hari tengah duduk di atas motor terlihat gelisah seperti sedang menunggu seseorang. Lara pun lalu meminta agar temannya menepikan mobil mendekat ke arah sang bapak. Lalu Lara menurunkan kaca mobil sembari setengah berteriak, "Pak, bapak lagi nunggu siapa, Pak?" ujar Lara terhadap si bapak, dan bapak itu pun terkejut. Si Neng, kebetulan Neng, saya emang lagi dari tadi tuh nunggu Neng. Tapi setiap hari saya kesini gak pernah ketemu sama Neng. Ini Neng, saya mau kasih uang kembalian tempo hari, ucapnya lagi sembari menyodorkan sejumlah uang terhadap Lara. Melihat hal itu, Lara pun terkejut. Di dalam hati ia sangat kaget bercampur kagum dengan sikap sang bapak, lalu dengan tersenyum ia pun membalas, "Sudah Pak, gak usah. Buat bapak saja gak apa-apa kok, saya ikhlas Pak," ucap Lara pelan. Jangan gitu Neng, saya yang gak enak, ini kan bukan hak saya Neng," jawab sang bapak kebingungan. "Sudah Pak, gak apa-apa, buat bapak saja, buat beli bensin Pak." "Sudah ya Pak, saya pamit dulu, saya mau jalan," balas Lara, lalu menutup jendela mobil dan kemudian melaju pergi meninggalkan bapak seorang diri. Namun sayup-sayup terdengar suara sang bapak memanggil-manggil dirinya lagi. Dia pun cuma bisa tersenyum dan juga kagum. Di zaman seperti ini masih saja ada orang sejujur bapak itu. Malam minggu berikutnya, Lara kembali pulang menumpang mobil temannya, dan ternyata teman kerjanya itu baru pindah rumah tak jauh dari tempat kos Lara. Jadi mereka bisa terus pulang bareng. Namun begitu mobil mereka akan keluar tempat parkir, di depan sana sudah terlihat lagi bapak ojek yang kemarin. Namun kali ini Lara tak berniat untuk berhenti. Melihat Lara yang ada di dalam mobil yang melaju, si bapak pun berusaha untuk mengejar, namun gagal karena motornya sulit dinyalakan. Lara pun menyaksikan semua itu. Dari kaca spion mobil melihat hal itu, temannya itu bertanya kepadanya, "Ada apa sih Lar? Kok kayaknya si bapak itu pengen banget ketemu sama kamu loh," ucapnya sembari terus menyetir mobil. Nggak apa-apa kok, gua itu cuma lagi malas saja," jawab Lara singkat. Lalu Lara pun menceritakan tentang peristiwa saat ia naik ojek dengan bapak itu, termasuk tentang masalah uang kembalian. Mendengarkan cerita Lara, temannya lantas senyum sembari geleng-geleng kepala. Lara, kok jadi ribet gitu sih? Lagian apa susahnya sih kamu itu temuin bapak itu? Kan dia itu niatnya kan baik, nggak boleh kayak gitu. Kan kasihan sama bapaknya, ucap temannya mencoba memberikan nasihat. Mendengarkan hal itu, Lara pun terdiam. Di dalam hati ia merasa menyesal dengan sikapnya barusan. Akhirnya, malam minggu berikutnya, Lara pun berniat untuk menemui si bapak. Lara pun berencana untuk menerima uang kembalian itu, sembari ia memberikan makanan. Maksudnya, ia ingin tetap memberikan sesuatu kepada bapak yang baik dan juga jujur itu. Mungkin jika diberikan makanan, bapak itu tak enak jika menolak, apalagi sampai mengembalikan lagi. Akan tetapi, malam itu si bapak malah tak nampak ada di tempat biasa ia menunggu. Lara dan juga temannya yang menunggu di dalam mobil pun menjadi bingung, dan setelah dirasa cukup lama menunggu, akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan area parkir. Akan tetapi, baru beberapa meter mobil melaju, di ujung sana, di bawah temaram lampu jalan, Lara nampak melihat sesuatu. Dari belakang nampak seseorang yang tengah duduk di atas motor. Lara mengira mungkin itu si bapak, namun Lara tak bisa memastikan karena orang itu duduk sembari kepalanya menunduk dalam-dalam. Lara yang penasaran, temannya diminta untuk memperlambat laju mobil, dan ketika jarak mobil dan orang itu sudah sangat dekat, Lara nampak terkejut. Ya, Lara sangat terkejut ketika melihat orang itu. Orang yang tengah duduk di atas motor itu ternyata bukan sedang menundukkan kepala, namun ternyata memang tidak memiliki kepala. Seketika, Lara pun menjerit ketakutan. Temannya kaget dan bingung tak tahu apa yang telah terjadi. "Kenapa, Lara? Lara, ada
Ada apa? Tanya temannya dengan nada panik. Sudah, buruan jalan, buruan. Lara pun ketakutan sembari memalingkan wajah. Sedangkan Dila, temannya pun tak mengerti apa yang telah terjadi dengan Lara. Namun melihat Lara yang ketakutan, dia pun menginjak gas dan pergi dari situ. Lara, ada apaan sih? Jangan bikin aku kaget dah. Tanya Dila kepada Lara yang nampak masih ketakutan. Akhirnya setelah didesak, Lara pun mau berbicara. Tadi aku melihat setan, Dil. Kepalanya buntung. Lara pun berbicara sembari gemetar dan wajahnya terlihat sangat pucat. Hah? Yang beneran kamu? Di mana? Itu tadi di dekat tempat kerja kita. Sebelum tikungan, persis di bawah lampu jalan. Lara pun mencoba menjelaskan. Oh, yang tadi kamu minta jalan pelan? Tanya Dila mencoba memastikan. Iya, Dil. Emang kamu gak lihat? Tanya Lara. Enggak tuh. Aku gak lihat apa-apaan sih. Mungkin kamu itu salah lihat kali. Jawab Dila mencoba menenangkan temannya itu. Lara pun hanya bisa diam, dadanya masih berdetak dengan kencang, masih terbayang-bayang penampakan mengerikan yang baru saja ia lihat. Sudahlah, sudah. Mungkin kamu itu kecapean, jadi kamu itu rada ngigo. Kan kamu itu dari tadi tampil nonstop, gak pakai istirahat lagi. Ucap Dila lagi mencoba meyakinkan Lara. Lara pun kemudian menarik nafas dalam-dalam mendengar penjelasan Dila. Hatinya jadi ragu-ragu, mungkin benar apa yang dikatakan temannya itu dan malam ini memang sangat melelahkan baginya. Gak tahu deh, Dil. Aku juga bingung. Aku pengen cepet-cepet pulang saja lah. Aku mau langsung tidur. Pinta Lara kepada Dila. Setelah sesampainya di tempat kos, Lara pun langsung menuju ke arah kamar mandi dan kemudian mencuci muka, seolah-olah berharap semua yang tadi ia lihat ikut hanyut terbawa air. Hari-hari berikutnya, Lara mencoba menyibukkan diri di kampus. Dia ingin mengalihkan pikirannya dari bayangan-bayangan setan kepala buntung itu yang masih melekat di dalam ingatannya. Hingga tiba malam minggu berikutnya, walaupun masih trauma, namun Lara kini jauh lebih tenang. Kejadian itu sedikit demi sedikit sudah bisa dilupakannya. Malam itu, dia tak bisa pulang bersama Dila karena tadi Dila izin pulang cepat untuk menjemput orang tuanya di bandara. Saat itu, tepat di jam menunjukkan pukul 02.30 dini hari. Pelataran tempat bekerjanya pun terlihat sangat sepi. Di luar jalan raya pun nampak sangat sepi. Tadinya Lara menunggu bersama dua orang temannya, namun satu persatu mereka dijemput dan kini tinggal Lara seorang diri menunggu taksi yang lewat. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja dari tempat ia berdiri samar-samar ia melihat sesosok bayangan di seberang jalan. Seperti seseorang sedang berdiri membelakanginya sembari menunduk. Dan ketika perlahan-lahan orang itu membalikkan badan, betapa terkejutnya kala itu di bagian lehernya penuh dengan darah dan ternyata kepalanya tidak ada. Saat itulah Lara pun berteriak sekeras mungkin karena ketakutan, namun tiba-tiba sosok tanpa kepala itu pun justru malah mendekat ke arahnya. Dan tangannya seolah-olah ingin menyentuh dirinya. Lara pun tak mampu lagi bergerak, tubuhnya terasa lemas sampai dia pun takut untuk berdiri dan kemudian terduduk lemas di tanah. Sosok itu pun semakin lama semakin mendekat dan ketika beberapa langkah lagi sosok itu sampai di depannya, tiba-tiba saja terdengar suara seseorang laki-laki memanggil-manggil namanya dari arah belakang. Lara, kamu kenapa, Ra? Bang Herman datang lalu memegang bahu Lara yang terduduk lemas di atas sana dan Lara pun akhirnya pingsan. Saat Lara terbangun, kini ia sadar berada di dalam sebuah kamar kos. Kepalanya terasa pusing dan badannya lemas lalu muncul Dila dari arah dapur. Lara, kamu gak apa-apa kan? Nih minum dulu nih. Ucap Dila sembari menyodorkan segelas air putih. Diraihnya gelas itu kemudian diminumnya perlahan-lahan. Kamu itu kenapa sih, Ra? Tadi Bang Herman itu telepon saya.
Katanya kamu pingsan di depan nightclub, kamu sakit? Tanya Dila lalu duduk di sampingnya. Lara pun hanya bisa menggeleng, tidak menjawab. Dia masih mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Kamu mau makan nggak? Aku sudah masakin mie instan nih buat kamu, mumpung masih hangat. Sambung Dila lagi sembari terus memandang Lara yang tampak lesu. Aku barusan lihat setan kepala buntung itu lagi, Dil. Tapi tadi aku lihat dengan jelas, sangat-sangat jelas. Aku takut banget, Dil. Lara pun bicara secara perlahan-lahan. Dila kemudian menarik nafas sembari tersenyum lalu mencoba menenangkan sahabatnya itu. Aku sih memang tidak tahu ya, Ra. Tapi kalau menurutku kamu itu butuh liburan deh. Soalnya udah sebulan ini loh kamu itu kerja kayak orang gila, ngoyo banget kamu. Mendengarkan hal itu, Lara pun menunduk sembari menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Dia sendiri bingung dengan semua peristiwa yang telah terjadi terhadap dirinya itu. Singkat cerita, akhirnya Lara pun mengikuti anjuran dari Dila. Dia pun akhirnya mengambil cuti dari pekerjaannya dan selama libur Lara pun menyibukkan diri dengan tugas kuliahnya. Dan di setiap malam dia pun beristirahat di dalam kamar kos dan tidak berani kemana-mana. Dila dengan setia mendampingi temannya itu hampir setiap malam. Mereka pun mengobrol berdua di dalam kamar kos Lara. Ra, aku baru ingat loh. Itu kemarin urusan sama bapak ojek gimana, Ra? Kamu jadi ketemu dia nggak? Tanya Dila sembari terus mengemil. Nggak jadi, Dil. Udah aku tungguin, tapi dia itu tidak pernah nongol lagi. Nggak tahu dah kemana bapak itu ya. Jawab Lara. Terus kamu masih niat mau ketemu sama bapak itu lagi nggak? Kayaknya udah tua gitu loh, kasihan lihat bapak itu. Waktu itu dia itu bilang hampir setiap hari nyariin kamu loh. Giliran ketemu kamu malah menghindar kamunya. Ucap Dila panjang kali lebar. Iya juga sih, Dil. Tapi kan aku nggak tahu dia itu di mana orangnya. Aku waktu itu juga cuma sekali-kalinya naik ojek sama dia loh, Dil. Jawab Lara dan Dila pun berhenti mengemil lalu serius memandang wajah Lara. Atau jangan-jangan dia sakit, Ra? Kan dia berkali-kali datang nyariin kamu. Mungkin dia kecapean. Siapa tahu rumahnya jauh. Aduh, Rara, kasihan banget kan bapak itu. Dila pun berbicara dengan nada memelas. Lah terus aku harus gimana? Kan aku nggak tahu rumahnya. Jawab Lara lagi. Kalau enggak kita tanya saja sama tukang ojek pangkalan. Siapa tahu mereka bisa kasih info. Gimana, Ra? Dila pun menunggu jawaban Lara. Malas aku. Orangnya itu pada tengil, keganjenan, nggak boleh ngeliat cewek bening dikit. Langsung rame nanti, Dil. Jawab Lara ketus terbayang-bayang sikap para tukang ojek itu terhadap dirinya tempo lalu. Itu mah urusan gampang. Kalau memang kamu mau, nanti aku kasih tahu caranya. Dila pun berbinar-binar merasa mendapat ilham. Akhirnya, keesokan harinya mereka pun mendatangi pangkalan ojek dekat tempat bekerja. Nampak beberapa motor berjejer rapi dan para tukang ojek yang sedang mengobrol melihat ada dua gadis cantik mendekat. Sontak saja suasana pangkalan pun menjadi riuh. Akan tetapi belum sempat mereka berkicau, suasana tiba-tiba menjadi hening. Ternyata kedua gadis itu datang bersama seseorang lelaki kekar dengan wajah khas orang timur berdiri di samping gadis-gadis itu sembari melotot ke arah mereka. Bang Herman, ada apaan bang? Mau ngojek? Ucap salah satu tukang ojek dengan nada super sopan. Enggak, ini temanku, ada perlu sama kalian semua. Sembari menatap semua tukang ojek pangkalan itu, Bang Herman pun berkata. Ada apa, Neng? Ada yang bisa kami bantu? Jawab tukang ojek yang waktu itu paling tengil namun sekarang menjadi paling kalem. Abang kenal nggak sama tukang ojek yang sering mangkal juga di sini, Bang? Orangnya sih sudah tua gitu, motornya juga rada butut.
Jawab Lara memulai pertanyaan, dan semua tukang ojek itu pun saling pandang dengan mimik wajah menduga-duga. Lalu salah satu di antara mereka kemudian menjawab, "Oh, maksud Neng Mang Kusno kali ya?" Ucapnya kepada Lara. Iya kali bang, soalnya saya nggak tahu namanya. Waktu itu cuma sekali saya naik ojek sama dia, terus udah nggak pernah ketemu lagi. Abang kenal nggak sama dia bang? Tanya Lara lagi. Nggak terlalu kenal sih Neng. Emang dia itu sering ikut mangkal di sini Neng, tapi nggak pernah gabung sama kita orang. Biasanya dia itu datang mangkal kalau malam. Tuh di dekat lampu jalan situ kan? Jawab abang ojek itu sembari menunjuk ke arah yang dimaksud. Nah iya bang, betul bang. Sekarang dia ada di mana ya bang? Kok nggak pernah kelihatan lagi ya? Tanya Lara lagi. Wah, kalau itu mah saya kurang tahu Neng. Soalnya orangnya itu pendiam, jarang sekali ngomong. Jadi kita nggak tahu dia itu biasa mangkal di mana saja. Tapi kayaknya dia itu sih bukan orang sekitar sini deh. Jawab abang itu lagi. Sesaat kemudian suasana menjadi hening, lalu salah satu abang ojek itu pun ikut berbicara. Tapi dia itu pernah bilang loh sama saya, kalau dia itu punya saudara, rumahnya sekitar sini Neng, namanya Mang Endek. Nah kalau Mang Endek mah saya kenal. Ucapnya memberikan informasi. Wajah Lara pun nampak sedikit gembira, lalu dengan cepat dia pun membalas, "Abang tahu rumah Mang Endek nggak bang? Atau enggak abang bisa nggak antar kita ke sana bentar bang?" Ucap Lara dengan antusias. "Oh bisa Neng, bisa. Ayo kalau mau diantar ke sana tak antar." Jawab abang itu langsung menuju ke arah motornya. Singkat cerita, akhirnya Lara dan juga Dila diantar ke rumah Mang Endek. Dan kini mereka sudah duduk berhadap-hadapan dengannya di teras rumahnya. Maaf Neng, Neng berdua ini siapa ya? Dan ada perlu apa datang kemari? Tanya Mang Endek dengan sopan. Lara pun tersenyum dan mulai angkat bicara. Saya Lara bang, dan ini teman saya namanya Dila. Nah kita kesini itu bermaksud mau menanyakan tentang Mang Kusno. Katanya beliau saudaranya Mang Endek ya, apa betul Mang? Ucap Lara dengan sopan. Oh itu Neng, iya betul Neng. Beliau itu termasuk paman saya. Emangnya ada perlu apa ya sama Mang Kusno? Jawab Mang Endek penuh tanya. Lalu kemudian Lara pun menceritakan semuanya, mulai dari saat ia naik ojek bersama Mang Kusno, masalah uang kembalian, dan tentang Mang Kusno yang berkali-kali datang berusaha menemuinya. Mang Endek pun terdiam sejenak lalu tersenyum sembari menghela nafas panjang. Mang Kusno itu memang begitu orangnya Neng. Dia itu gak pernah mau ambil yang bukan hak dia. Jawabnya pelan. Lalu Mang Endek menceritakan sebuah kisah panjang. Mang Kusno itu dulunya tukang becak Neng. Biasa dia itu mangkal di pasar langganannya tuh banyak sekali. Orang-orang itu suka sama dia karena Mang Kusno itu orangnya jujur, orangnya baik, dan juga tidak berhitungan Neng. Bahkan kalau sama penumpang yang gak mampu bayar, dia gak sungkan-sungkan loh untuk berikan tumpangan gratis. Tapi semakin kesini penumpang becak itu semakin sepi Neng. Semuanya pada naik angkot atau ojek. Katanya sih lebih cepat dan juga praktis. Kasihan sebenarnya sama Mang Kusno, sering gak dapet duit Neng. Akhirnya becaknya dijual dan hasilnya terus dibelikan motor. Ya karena uangnya cuma dikit Neng, cuma dapat motor butut. Tapi Mang Kusno itu ndak pernah putus asa semangatnya. Dia getol banget nyari penumpang, bahkan sampai tengah malam. Sebetulnya dia itu narik sampai malam gitu, bukan sekedar cari uang Neng. Karena sejak istrinya meninggal, dia tinggal sendirian dan mereka tidak memiliki anak. Jadi Mang Kusno itu sering malas pulang katanya. Di rumah sepi. Saya sudah pernah nawarin dia ikut tinggal di sini, tapi dia tidak mau. Dia memang tidak pernah mau ngerepotin orang. Waktu itu aja ada barang penumpang kelupaan di motor. Dia itu langsung dia cari muter-muter keliling kota buat balikin tuh barang.
Salut gua itu sama Mang Kusno. Lara dan juga Dila pun nampak kusuk menyimak cerita dari Mang Endek. Lalu akhirnya Lara pun bertanya, terus sekarang Mang Kusnonya di mana ya, Mang? Mang Endek terdiam lesu lalu menjawab pelan, "Oh, Mang Kusno ya. Mang Kusno sudah tidak ada, Neng. Sudah meninggal dunia." "Hah? Meninggal?" Lara dan Dila pun serentak berteriak kaget. Keduanya pun melongo sembari saling pandang seolah-olah tidak percaya. Mang Endek pun menunduk, wajahnya terlihat sedih lalu mulai kembali bercerita. "Kejadiannya beberapa minggu yang lalu, Neng. Saya tidak tahu persis ya, tapi yang pasti malam minggu, Neng, kejadiannya. Nah, pas malam minggu itu, dini hari tepatnya, ada saksi mata mengatakan Mang Kusno itu nampak terburu-buru mengejar sebuah mobil, Neng. Nah, terus motor yang ia kendarai itu oleng, kesenggol truk, Neng. Sampai dia itu jatuh dan naasnya, Neng, masuk ke kolong truk, Neng. Badannya sih utuh, tapi kepalanya terlindas, Neng, hancur sampai putus." "Astagfirullah, jangan-jangan." Lara pun terperanjat sembari menutup mulutnya dengan tangan lalu memandang Dila yang tak kalah kagetnya. Akhirnya dengan tergesa-gesa Lara pun mengajak Dila berpamitan dari rumah Mang Endek. Wajah Lara nampak sangat ketakutan, namun kini juga ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Di dalam mobil mereka berdua lebih banyak diam hanyut dalam pikiran masing-masing. Sesekali Dila pun melirik ke arah Lara. Temannya itu nampak sangat terpukul. Lalu Dila pun mulai angkat bicara memecah kesunyian. "Terus sekarang gimana, Ra?" ucap Dila pelan sembari tetap memegang setir mobil. "Aduh, aku gak tahu deh, Dil. Aku juga bingung. Aku takut banget, Dil. Aku juga jadi ngerasa bersalah," jawab Lara panik. "Apa mungkin setan kepala buntung yang sering datang itu arwahnya Mang Kusno ya?" tanya Dila lagi. "Gak tahu, Dil. Kamu jangan tanya aku seperti itu dah. Kita berdua itu sama-sama gak ngerti masalah beginian loh, Dil," jawab Lara kebingungan. Akhirnya mereka berdua pun sampai di kamar kos Lara. Wajah keduanya masih nampak tegang. "Dil, kamu nginep sini ya? Temenin aku, Dil. Aku gak berani sendirian, Dil," ucap Lara dengan wajah memelas. "Aduh, Ra, aku gak bisa, Ra. Di rumah aku lagi banyak kerjaan. Tugasku numpuk, noh," jawab Dila menjelaskan. "Ya elah, kamu tega banget sih, Dil. Malam ini saja deh, please, tolong, Dil," sambung Lara memohon terhadap Dila. "Ya sudahlah, oke. Tapi malam ini aja ya. Besok pagi-pagi aku langsung cabut," jawab Dila. Singkat cerita, akhirnya masa cuti Lara pun telah habis. Mau tidak mau dia pun harus kembali bekerja malam minggu ini. Di atas panggung ia pun menjalankan tugasnya dengan perasaan gelisah. Kini dirinya selalu dihantui rasa takut dan juga rasa bersalah. Malam itu di atas panggung, Lara yang biasanya energik kini lebih banyak diam. Matanya pun memandang kosong ke arah kerumunan pengunjung yang memadati lantai disko. Akan tetapi tiba-tiba saja di antara riuhnya suasana, samar-samar ia melihat seseorang berdiri diam mematung di terangkai kilatan cahaya lampu disko. Melihat itu, Lara penasaran. Ia pun mencoba melihat lebih teliti. Akhirnya kini terlihat dengan jelas. Sosok manusia tanpa kepala berdiri mematung ke arahnya sembari tangannya menyodorkan sesuatu. Melihat itu, Lara pun berteriak keras, namun suaranya tenggelam oleh dentuman suara musik yang ada di tempat itu. Dia pun langsung berlari ke arah belakang panggung sembari berteriak-teriak. Beberapa orang-orang yang nampak heran dengan tingkahnya itu, namun dia tak peduli. Lara pun langsung menuju ruang ganti disusul oleh Jenny dan juga Dila yang mengejar di belakangnya. Ra, kamu kenapa, Ra?" tanya Jenny yang penasaran. Lara pun terdiam, tidak menjawab. Gadis itu menangis ketakutan. Jenny dan juga Dila pun cuma bisa saling pandang, tidak mengerti apa yang telah terjadi terhadap sahabatnya itu. Singkat cerita, tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu bagi Lara.
Malam minggu kali ini akan sangat berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Di pelataran parkir, suasana terasa sunyi. Hujan gerimis semakin menambah suasana mencekam di tempat itu. Saat itu, jam telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Lara dan juga Dila nampak duduk gelisah di dalam mobil yang terparkir sembari sesekali memandang ke arah jalan raya. Lalu tiba-tiba saja dari kejauhan di tengah rintik-rintik hujan, muncullah sesosok bayangan nampak seperti seseorang tengah duduk di atas motor. Samar-samar, kepalanya terlihat seperti sedang menunduk dalam-dalam diterangi temaram lampu jalan raya. Melihat itu, Lara tercekat, badannya berdetak kencang. Dila yang ada di sampingnya pun menyadari perubahan sikap temannya itu lalu mencoba menenangkan. Walaupun selama ini Dila tak pernah melihat sesosok mengerikan itu, namun dia seolah-olah ingin berbagi rasa dengan Lara. Kemudian Lara pun mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. Dila pun menggenggam jemari Lara mencoba menguatkan. "Kamu pasti bisa, Ra. Tenang, Ra. Ada aku di sini yang siap membantu lu," ucap Dila lagi berusaha tersenyum. Lara pun diam. Sesaat ditariknya nafas dalam-dalam, diucapkannya doa-doa di dalam hatinya. Lalu dengan kepala tegak dia pun berucap, "Aku pasti bisa. Aku tidak boleh takut. Semuanya pasti akan baik-baik saja," ucap Lara menguatkan diri. Lalu diambilnya payung. Kemudian dia pun berjalan perlahan-lahan mendekat ke arah sosok itu, diiringi rintik-rintik air hujan di bawah payung hitam. Sosok itu pun terdiam, tidak bergerak di depannya, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Lara selangkah demi selangkah mendekat. Kini Lara sudah berdiri tak jauh dari sosok itu. Seseorang lelaki tanpa kepala tengah duduk di atas motor. Diam, tidak bergerak. Lara pun merasakan dadanya semakin berdetak dengan kencang. Kakinya lemas, tangannya pun gemetar. Sembari terus memegang payung, namun lalu dia pun mencoba menguatkan diri. Perlahan-lahan, akhirnya Lara pun mulai memberanikan diri untuk bicara. "Pak, Bapak mau ketemu saya ya, Pak? Bapak ada perlu apa?" ucap Lara dengan suara yang bergetar, dan sosok tanpa kepala itu pun hanya diam, tidak bergerak. Lalu tiba-tiba tangan kanannya seolah-olah menyodorkan sesuatu. Melihat hal itu, Lara pun terkejut. Ditatapnya tangan yang nampak sangat pucat, namun genggaman tangan itu nampak kosong, tidak terlihat apa-apa. Tidak lama kemudian, Lara pun terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Namun lalu dia pun memutuskan untuk melakukan gerakan seperti seolah-olah menerima sesuatu dari genggaman tangan sosok itu. "Iya, Pak. Saya terima ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah mau susah payah bertemu saya. Sekarang Bapak boleh pergi, Pak. Urusan kita sudah selesai ya, Pak," ucap Lara sembari menarik kembali tangannya. Dan sosok itu tetap diam, tidak bergerak. Kemudian Lara perlahan-lahan mundur, lalu dengan cepat berbalik arah. Kemudian dengan langkah setengah berlari kembali menuju ke mobil. Di dalam mobil Dila pun dengan penasaran langsung bertanya, "Bagaimana, Ra? Berhasil kan? Kamu nggak apa-apa kan?" ucap Dila kepada Lara yang masih gemetaran. Lara tidak menggubris pertanyaan temannya itu. Matanya pun tetap langsung tertuju ke tempat di mana sosok tadi berada, dan ternyata sosok itu telah hilang. Lara lalu mencoba mengarahkan pandangan ke seluruh area yang ada di situ. Semuanya nampak sepi, hanya rintik-rintik hujan yang nampak masih terus turun tiada henti. Akhirnya, sejak saat itulah sosok lelaki tanpa kepala itu tak pernah lagi muncul. Namun semua peristiwa itu sangat membekas di dalam ingatan Lara. Kini Lara telah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan multimedia terkenal di ibu kota. Akan tetapi, setiap teman-temannya mengajak untuk kumpul di acara malam, Lara selalu tegas menolak dan tak peduli malam apapun itu. Lara pun berjanji dengan dirinya sendiri, dia tak akan pernah mau ikut, apalagi malam minggu di sebuah acara hiburan malam. Dia ingin benar-benar menjalani hidup dengan baik dan tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi.
Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami, dan semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan mungkin untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang baru mendengarkan kisah-kisah dari kami, yang belum mendukung, silakan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.